Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sahabat peternak semuanya sudah menonton video kami dan berlangganan di channel Berkah Rojokoyo Farm. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan hasil dari video apa atau cara pembuatan silase dan fermentasi. Jadi nanti saya perlihatkan hasil fermentasi hijauan dan silase hijauan dengan bahan dasar tebon jagung plus buahnya usia 80 hari. Dan ini saya perlihatkan ini hasil silase dan ini hasil fermentasi khususnya bahan baku tebon jagung plus buahnya usia 80 hari. Seperti apa hasilnya nanti dan seperti apa palatabilitas atau kesukaannya ke kambing, terus simak videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel Berkah Rojokoyo Farm, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk langganan di channel kami, bunyikan loncengnya biar selalu update informasi seputar ternak, pakan, dan lain-lain. Sebelum kita kasihkan ke ternak, kita lihat dulu hasilnya. Ini hasil silase tebon jagung usia 80 hari, kurang lebih usianya 1,5 bulan. Kita perlihatkan. Jadi resiko atau kegagalan atau keberhasilan dalam pembuatan pakan silase dengan wadah plastik, teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat ada jamur toksinnya. Nah, jadi warnanya merah. Ini jamur toksin yang bahaya untuk ternak bunting ataupun pejantan. Jadi ini wajib kita buang. Jadi jamur seperti ini nantinya bahaya untuk ternak jika kita kasihkan ke ternak. Jadi kita buang yang jamurnya. Jadi jamur yang bahaya itu kita buang dan hasilnya yang lainnya masih bagus. Jadi seperti inilah kegagalan atau tingkat keberhasilannya jika pakai penyimpanan plastik. Jadi teman-teman saya sarankan untuk pembuatan pakan silase bisa pakai drum atau amber cat atau sekalipun pakai plastik, tapi plastiknya yang bagus seperti itu. Karena kalau pakai plastik dia pasti masih ada rongga udara dan pastinya nanti akan timbul jamur. Nah, seperti apa hasilnya kita lihat baunya. Baunya wangi. Wangi juga. Harum. Nah, terus kita rasakan coba. Rasanya manis-manis asam juga, enak. Kalau teman-teman mau rasain jagungnya, ini jagung. Jadi rasanya jagung juga berubah. Yang awalnya normalnya itu tidak ada rasa manisnya. Ketika dimakan setelah kita silase itu rasanya berubah, ada asam-asamnya. Jadi itu bagus untuk nanti ternak. Jadi saya sarankan untuk pembuatan silase tebon jagung, saya sarankan plus buahnya. Jadi kandungan midland atau garis susunya ini nanti bagus untuk ternak. Jadi nanti sebelum kita kasihkan ke ternak, seperti biasanya saya sarankan ke teman-teman untuk mengangin-anginkan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit. Walaupun itu bukan hasil fermentasi atau silase. Jadi apa? Untuk mengurangi kadar asam yang ada atau kadar alkohol yang ada pada hasil silase ini, biar aman untuk ternak khususnya indukan bunting. Selanjutnya kita buka hasil fermentasi tebon jagung plus buahnya tadi usia 80 hari dengan penyimpanan paket tong. Kita buka seperti apa hasilnya. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Sempurna.
saya katakan sempurna apa? Jadi tidak berjamur. Atasnya kemarin saya lapisi dengan bekatul. Jadi kondisinya lebih bagus lagi, sempurna, tidak berjamur. Pasti rasanya lebih enak lagi. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Baunya tambah harum lagi karena penambahan probiotik bahan aktifnya. Jadi menjadikan fermentasi kenaikan nutrisinya lebih bagus lagi. Jadi ketika nanti kita sajikan ke ternak, hasilnya juga lebih maksimal. Karena perbedaan antara silase tanpa bahan aktif dan fermentasi itu ada penambahan bahan aktifnya yaitu probiotik. Dengan bakteri yang ada pada probiotik WinProof itu 7 jenis bakteri dan dosis per bakterinya itu 10⁻10. Jadi setara pasukannya satu jenis bakteri itu ada 10 miliar. Jadi tidak perlu lagi kita tambah tetes ataupun bahan aktif lain. Jadi cukup pakai probiotik WinProof, bisa pakai yang bubuk ataupun yang cair. Jadi hasilnya sempurna. Kadar asamnya juga menurut saya ini pas. Jadi ketika nanti kita kasihkan ke ternak, tetap kita angin-anginkan terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit. Setelah itu nanti kita sajikan ke ternak. Dengan kesimpulan, penyimpanan dengan plastik dan tong, jadi hasilnya lebih maksimal menggunakan tong. Cuman salah satunya biayanya lebih tinggi. Jadi kalau plastik dengan harga kita beli antara 5 sampai 6.000 per lembarnya dengan diameter 60 kali 100, dan kita beli tong ukuran 150 liter ini, harga yang saya beli tongnya satunya 200.000. Jadi bisa tahan 10 tahun lebih jikalau memang tidak ada kendala apapun. Jadi tong ini lebih awet sampai kapanpun. Jadi saya sarankan buat teman-teman bagi yang bermodal kurang atau ibaratnya sambil jalan modalnya, kita bisa nyicil tong paling tidak 1 bulan beli satu bulan beli satu. Nanti lama kelamaan juga akan kita mempunyai tempat penyimpanan tong yang lebih banyak lagi dan pastinya hasilnya lebih maksimal lagi. Buat teman-teman yang ternaknya baru sedikit dan penyimpanannya pakai tong, jadi setelah jadi seperti ini bisa kita ganti atau kita pindah hasil fermentasi hijauan pakan ternak ini pada plastik. Jadi setelah jadi selama minimal 4 minggu atau 1 bulan kita pindah sama plastik dan kita padatkan, tidak perlu diangin-anginkan terlebih dahulu. Jadi kita pindah pada plastik, bisa pakai plastik berwarna ataupun plastik yang kita punya. Setelah itu kita ikat seperti biasa, terus setelah itu kita simpan pada lokasi yang aman dari gigitan serangga, dari tikus ataupun dari hama lainnya yang mengakibatkan adanya kebocoran pada plastik, biar hasilnya tetap maksimal dan tahan lebih lama. Dan berapa lama hasil fermentasi hijauan itu bisa kita simpan? Jika kita pakai tong kedap udara padat, ini bisa tahan sampai 3 tahun. Jadi buat teman-teman yang masih ragu dalam pembuatan pakan fermentasi, khususnya untuk indukan bunting, entah itu sapi, domba ataupun kambing, jadi jangan pernah ragu. Ragu itu milik orang yang tidak mau maju. Tapi bangkitlah, evaluasi, selalu perbaiki usaha ternak teman-teman semuanya untuk menjadikan usaha ternak itu lebih maju, berkembang, pastinya untuk hasil yang lebih bagus lagi. Seperti biasanya sebelum kita kasihkan ke ternak, kita angin-anginkan dulu. Ini hasil silase dan fermentasi sama saja. Kita taruh lokasi untuk penganginkan, bebas mau lokasinya di apa saja. Jadi kita angin-anginkan kurang lebih 30 menit untuk mengurangi kadar alkohol dan kadar asamnya, untuk menjadikan aman lebih untuk ternak lebih aman lagi.
Setelah kita kasihkan konsentrat dan habis bersih, bisa teman-teman lihat palungan pakan, konsentrat habis tak tersisa, teman-teman bisa lihat. Jadi ini tidak saya buang tapi benar-benar habis. Lanjut setelah itu kita kasih silase atau fermentasi. Jadi salah satu bisa pakai silase atau bisa pakai fermentasi hijauan. Jadi seperti ini, setelah pengangin-anginan 30 menit kita kasihkan. Teman-teman juga bisa lihat kondisi BCS atau body condition score dari ternak. Teman-teman bisa lihat kambingnya, kamera bisa diperlihatkan kambingnya satu persatu. Jadi tetap stabil kondisi skornya, di badan juga klimis. Setelah itu kita kasih ke teman-teman juga bisa lihat ini full pakan fermentasi, lahir 2 ekor anak jantan dan itu ambingnya juga besar. Jadi teman-teman yang masih ragu untuk pakan fermentasi, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi saya kasihkan tersendiri konsentrat untuk persiapan laktasinya. Ini kambing bunting persiapan lahiran. Dan ini calon pejantan super dari kandang Berkah Rajakoyo Farm, Bur F4, usia 7 bulan, dari kandang Rejo Bejoyo Jombang. Teman-teman bisa cek Facebooknya. Makannya lahap fermentasi. Dan ini hasil ternak kami lepas sapi setelah makan konsentrat khusus cempe. Jadi sumber seratnya saya kasihkan pakan fermentasi. Setelah kita berikan pagi konsentrat dan setelah jeda kurang lebih setengah sampai 1 jam, kita berikan hasil silase atau fermentasi. Dan setelah kita hitung kebutuhan makan ternak per hari yaitu antara 1,2 on sampai paling tinggi. Jika kurang kita tambahkan maksimal 5% dari total pakan yang kita kasihkan. Jadi bisa 1,3 sampai paling tinggi itu per hari 1,5 pakan fermentasi ataupun pakan silase plus pakan tambahan konsentrat. Jadi kebutuhan konsentrat per hari per indukan bunting saya kasih, jika saya pisah itu kurang lebih 2 on per hari. Misal kita beli konsentrat kurang lebihnya 1 hari itu 2 on, dan saya beli konsentrat 140.000 per 1 sak 50 kilo. Jadi kebutuhan cukup 2 on kurang lebih 560 rupiah. Dan hasil fermentasi atau silase dengan nominal yang saya olah dan bahan baku yang saya beli itu kurang lebih 1.000. Jadi pakan yang beli ketika kita hitung semuanya per ekor itu 1.500 sampai 1.600 rupiah. Itu sudah plus tenaga. Jika kita hijauan bisa gratis atau kita bisa menanam sendiri atau mengandalkan tenaga, jadi biaya pakan yang beli kita cukup 600 rupiah saja per hari. Jadi cukup murah dan teman-teman bisa lebih banyak lagi populasi ternak, usaha ternak lebih maju lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir rugi ataupun seperti apa nanti kalau saya pakan semuanya beli. Jadi semuanya sudah terstruktur, dihitung dari modal awal bunting sampai lahir lepas sapi kita jual, kita masih untung 60% lebih. Jadi teman-teman tetap semangat untuk berkarya di dalam dunia peternakan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Seperti itulah tadi hasil pembuatan silase hijauan dan fermentasi hijauan dari bahan baku tepung jagung usia 80 hari. Hasilnya sangat sempurna walaupun ada sedikit jamur toksin berwarna merah dan putih, namun tidak mempengaruhi kualitas hasil fermentasi ataupun silase karena sifatnya hanya sedikit di sekitaran
plastik yang ada di ujung saja. Jadi buat teman-teman, saya harapkan bisa menjadikan peternak milenial yang lebih baik lagi, seperti tulisan yang ada di kaos saya, peternak milenial. Jadi harus lebih bagus lagi, khususnya anak muda ataupun buat pensiunan ataupun orang tua yang mau belajar tentang pakan fermentasi, pakan silase, pakan komplit fermentasi, cara pembuatan konsentrat ataupun pembuatan pakan kering fermentasi, bisa chat WA kami di bawah ini, atau bisa berkunjung ke kandang saya di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Atau buat bapak-bapak atau teman-teman semuanya yang menginginkan kami hadir di kandangnya, bisa juga. Jadi cukup telepon atau WA kami saja. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.